Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Huda, saya sebagai dokter di klinik ini. Dengan ibu siapa? Ibu Putri. Usianya berapa, Bu? 30 tahun. Kalau boleh tahu, kesini dengan keluhan apa ya, Bu? Dengan keluhan, puting sebelah kanan nyeri dan lecet. Oh ya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama, Bu, putingnya lecet? Baru 3 hari yang lalu. Oh ya. Kalau boleh tahu lagi, apakah ada keluhan yang lain, Bu? Maksudnya ada benjolan atau ada kemerahan atau ada keluhan yang lain dirasakan di sekitar putingnya Ibu? Tidak ada. Oh iya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya, Bu? Di Malang. Sudah pernah menyusui? Sudah. Ya, nanti saya akan melakukan pemeriksaan di sekitar payudara Ibu, dan saya meminta agar Ibu membuka bagian Ibu sampai ke pinggang saja, dan saya akan melakukan pemeriksaan terhadap payudara Ibu. Insya Allah nanti saya akan jaga kerahasiaan dari penyakit Ibu ini dan tidak saya beritahu kepada siapapun. Dan rasanya nanti agak tidak sedikit nyaman. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, sebelumnya saya meminta suami, atau kalau tidak ada suami, asisten saya untuk menemani pada pemeriksaan ini. Seperti itu ya, Bu. Saya meminta izin untuk cuci tangan dan memakai sarung tangan terlebih dahulu. Sudah. Yang pertama yang dilakukan adalah inspeksi dari payudara Ibu Putri ini. Yang pertama, dilihat apakah payudara yang kanan dan yang kiri simetris. Terus apakah didapatkan adanya vena yang terlihat di sekitar puting? Ternyata tidak ada. Terus apakah terdapat perubahan kontur kulit dari payudara si ibu seperti kulit jeluk? Ternyata juga tidak ada. Terus tidak didapatkan juga adanya benjolan. Terus dilihat pada puting dari ibu ini terlihat simetris, tidak didapatkan discharge, dan tidak terdapat kelainan di kulit sebelah puting tersebut. Selanjutnya, setelah kita lakukan inspeksi, Ibu, nanti saya akan melakukan palpasi, yaitu memegang sekitar payudara Ibu, dan rasanya untuk mengecek apakah ada benjolan atau ada tumor di sekitar payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok, saya bersedia. Sebelumnya saya meminta Ibu untuk berbaring di atas bed terlebih dahulu. Nah, ketika sudah berbaring di bed, kita lihat terlebih dahulu. Ibu boleh tangannya ditaruh di belakang telinga, ya, seperti ini. Ya. Pada palpasi ini kita raba dengan cara zigzag atau dengan cara dari luar ke dalam dengan palpasi di sekitar payudara untuk mencari apakah ada benjolan atau tidak. Karena yang sakit sebelah kanan, maka kita mencari di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan 3 jari kita cari apakah ada benjolan untuk mencari tumor. Yang sebelah kiri tidak ada, tidak didapatkan. Terus yang di sebelah kanan juga sama dengan cara dari luar ke dalam. Tidak didapatkan adanya benjolan atau tumor di bagian payudara. Iya, Bu, boleh minta tolong untuk duduk lagi. Ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan prasastenan. Ibu boleh tangannya ditaruh di pinggang seperti ini, ya,
dan dadanya agak dibungsungkan agar bisa terlihat jelas apakah ada benjolan. Ya, seperti ini. Diinspeksi terlebih dahulu, ternyata di bagian payudara ini tidak didapatkan adanya benjolan di payudara kiri dan juga payudara kanan. Karena tidak didapatkan adanya benjolan, maka bisa disimpulkan tidak ada gejala lain kecuali lecet. Setelah itu mohon maaf Bu, saya mengecek untuk ketiaknya di bagian aksila, juga kita cek apakah ada besaran kelenjar getah bening. Ternyata tidak ada. Baik Bu, bisa ditutup lagi untuk untuk bajunya karena pemeriksaan sudah selesai. Ya, saya sudah mengecek dari payudara ibu, ternyata hanya terdapat lecet di bagian puting kanan saja dan tidak disertai dengan benjolan dan juga gejala yang lain. Mungkin karena ibu yang sudah menyusui ini kurang tepat untuk memberikan ASI kepada bayi. Posisi tersebut kurang tepat sehingga dapat menyebabkan lecet pada puting ibu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana menyusui bayi tersebut secara benar. Yang pertama adalah kita menggendong, si ibu ini menggendong bayi dengan biasa ya. Terus si bayi ini dihadapkan, benar-benar menghadap ke dada atau ke perut dari si ibu ini. Jadi tidak boleh kepalanya tidak boleh hanya menengok dan badannya menghadap ke atas, tidak boleh, harus menghadap seluruhnya ke dada dari si ibu. Terus untuk lengannya yang sebelah kanan yang berhadapan dengan abdomen ini diposisikan untuk memeluk pinggang dari si ibu ini agar tidak membuat kesalahan pada ekstremitas bagian kanan tersebut. Setelah itu ketika sudah nyaman untuk menggendong dari si bayi tersebut, terus sebelum dilakukan itu ASI dari si ibu ini harus dikeluarkan terlebih dahulu sedikit dan dioleskan ke bagian puting atau di sekitar payudara untuk membersihkan payudara tersebut sebelum diminum oleh si bayi. Setelah itu dilakukan posisi yang seperti tadi, dan ketika mau menyusui, cara untuk mengingatkan bayi untuk menyusu adalah dengan dipegang mulut yang berseberangan dengan pipi. Setelah itu dapat diberikan susu dengan cara seluruh puting dan juga bagian payudara tersebut memenuhi dari mulut si bayi, sehingga tidak ada suara mengecap ketika bayi ini minum ASI tersebut. Nah, ketika sudah diberikan ASI sudah cukup, cara untuk melepasnya adalah kita buka mulut si bayi secara perlahan dengan jari kelingking. Setelah terlepas dengan tepat, nanti bisa dilepas dan bisa dikembalikan lagi bayi ke dalam tempat tidurnya, seperti itu. Ya, itu tadi cara untuk menyusui bayi dengan baik dan benar. Dari Ibu Putri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga Ibu Putri segera lekas sembuh dan dapat menyusui bayi lagi dengan baik dan benar. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.